Di tangan saya ini adalah Kemelut Hidup karya Ramadhan KH, sebuah novel yang buat saya sumber inspirasinya ini pasti keluarga terdekat dari ayahmu, Gilang. Iya betul, ini keluarga terdekat juga. Maka Bapak saya mendapatkan inspirasi tentunya diskusi dulu sama keluarga ya. Betul. Supaya tidak ada kekisruhan di dalam keluarga. Karena sedang membuka cerita-cerita dan luka-luka yang ada di dalam keluarga. Ini menarik sekali. Betul. Sebagai ini, lihat ya, Kemelut Hidup. Covernya aja gelap gitu ya. Kayaknya tuh gelap. Keluarga yang gelap, suram begitu kan ya. Ini gambaran wajahnya juga sungguh buat saya. Dan harganya waktu itu adalah Rp1.000. Rp1.000. Dan ini tahun 81, saya masih umur 10 tahun waktu itu, Gilang. Iya. Nah, ini adalah novel yang sungguh luar biasa. Ramadhan KH yang sekembalinya dari Eropa banyak menulis sajak dan esai. Beberapa sajaknya dikumpulkan dalam buku Priangan Si Jelita dengan kata pengantar dari Ayib Roshidi. Buku ini mendapatkan hadiah pertama dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional untuk puisi tahun 57 sampai 58. Nah, Dewan Kesenian Jakarta berturut-turut memberikan hadiah kepada Ramadhan KH, yaitu tahun 74 untuk romannya Kemelut Hidup. Ini nih, tahun 74. Dan tahun 75 untuk romannya yang berjudul Keluarga Permana. Ya. Kemelut Hidup melukiskan kejujuran seorang pegawai negeri yang meskipun mengepalai sebuah kantor tapi tak mau melakukan korupsi. Setelah pensiun, ia dirundung berbagai kemalangan. Anak perempuannya melacurkan diri agar dapat hidup mewah. Kurangnya penghargaan dari masyarakat karena ia sudah tak berpangkat lagi. Serongnya istri karena tekanan ekonomi dan akhirnya jadi sasaran pemerasan dari orang-orang yang licik. Kalau misalnya sebagai seorang laki-laki ada di posisi seperti itu, apa yang perasaan seorang laki-laki ketika melihat runtuhnya harga diri sebuah keluarga? Hancur, Bu. Perasaan hancur banget pastinya. Saya melihatnya pada saat itu juga melihat keluarga saya ini memang tantangannya besar sekali. Anaknya banyak, tapi mereka terus terang semuanya baik anak-anaknya, baik hati. Tapi memang berdasarkan harus saling membantu di keluarga itu, maka mungkin ada kehidupan yang seharusnya tidak dilakukan untuk menyambung hidup. Ya disitulah yang mungkin terkesan keluarga menjadi gelap. Ya. Betul. Buku ini layak untuk dibaca, menjadi sebuah bahan perenungan. Ketika Anda mengeluh bahwa keluarga Anda tidak cukup, coba lihatlah, bacalah. Ada keluarga yang memulai perjuangannya mungkin lebih susah dari hidup Anda dan keluarga Anda. Hari-hari gembira, Asikin anak Bitini, adik Abdurrahman dari satu ayah, telah kembali dari Tokyo. Lebih menggembirakan bagi Abdurrahman karena Asikin telah bertunangan dengan seorang anak jenderal yang akibatnya lebih lagi menyenangkan. Sudah tersedia baginya pekerjaan yang sangat baik, direktur perusahaan. Rumah baru sedang dibangun untuk Asikin di Kebayoran, di daerah elit baru. Dan ini membuka jalan bagi Abdurrahman. Daripada mencari pekerjaan ke sana kemari dengan tidak ada hasilnya, barangkali lebih baik menjaga pembangunan rumah itu, kata Asikin menawarkan pekerjaan pada kakaknya. Tawaran yang sangat menggembirakan Abdurrahman. Tawaran yang diterimanya dengan girang sekali. Mengenai bayaran tak ada kesulitan. Abdurrahman sudah amat senang dengan adanya pekerjaan itu. Makan dan tidur sudah terjamin di rumah Asikin yang sudah ada. Uang saku 5.000 seminggu ditambah rokok 2 bungkus sehari cukup dirasakannya. Sekarang ia menjaga pembangunan rumah Asikin yang baru, mencatat segala pengeluaran, membeli kayu, semen, pasir, kapur, dan sebagainya. Menyuruh ini dan itu kepada orang-orang yang bekerja, mencatat siapa yang tidak datang dan yang datang. Dan pada akhir minggu membagikan upah pada buruh-buruh yang selesai kerja seminggu. Ia merasa tertolong sekali oleh adiknya itu dan ia tambah berterima kasih lagi karena suka diberi pinjam kendaraan untuk pulang ke Bandung menengok istri dan anak-anaknya.
Keadaan itu menyebabkan suasana berlainan sekali daripada sewaktu Asikin masih kecil, sewaktu Abdurrahman masih muda. Sekarang apapun yang dikatakan Asikin ditaati oleh kakaknya. Tak ada yang dibantahnya. Sekali-sekali malahan terasa amat canggung oleh pihak lain yang melihatnya, yang mendengar percakapannya, yang kemudian mencelanya karena nampak sekali Abdurrahman diperlakukan oleh adiknya seperti bawahannya. Tapi Abdurrahman selalu menjaga nama baik adiknya, menjaga nama baik dirinya juga dengan membantahnya. Tidak, ia baik, betul-betul baik. Asal kita tahu adatnya saja, biarkan saja ia ngomel, itu tidak dengan hatinya baik. Benar, lagi pula kita tidak perlu ambil pusing omongan orang lain, kata Suparman. Yang penting kita dapat pekerjaan, masa bodoh ocehan orang lain. Akang sudah untung dapat pekerjaan begini, yang lain mana bisa dapat. Sambung Suparman sambil menatap genting-genting yang sedang dipasang. Tentu saja, saya sungguh berterima kasih. Dalam keadaan saya seperti ini, pekerjaan amat penting. Apa saja, ada kesibukan. Kalau tidak ada pekerjaan, saya bisa jadi gila. Bayangkan, saya mesti memikirkan si Aminah yang begitu keadaannya. Dan dapur di Bandung mesti saya jamin supaya terus ngepul. Dari pensiun mana cukup. Allah, tentu saja pensiun saya cuma cukup untuk membayar uang sekolah si Mamat. Habis celaka. Yang penting ada pekerjaan, ada kesibukan. Nah, gini ya Bapak, kalau dilihat ya dari buku-buku ini, Ramadan KH ayahmu itu ya selalu lihai, tahu nggak? Kalau misalnya menulis sesuatu yang tidak nyaman, kesedihan, kepedihan. Jadi kalau misalnya kayak gloomy story gitu ya, mendung, itu indah sekali bahasanya. Pertanyaanku begini, apakah iya seorang seniman itu mesti hidupnya menderita supaya supaya bagus? Kayak gini, pelukis, kalau dia hidupnya gemari Pahlo Jinawi, pasti hasil lukisannya jelek. Betul, mungkin kebanyakan seperti itu. Saya agak reject sedikit sih. Mungkin ya ada satu dua yang hidupnya sudah nyaman gitu. Memang mayoritas sepertinya memang kehidupannya tuh harus penuh dengan tantangan. Sehingga keluarlah ide-ide cemerlang untuk berkreasi dalam bidangnya, berkesenian itu. Dan saya memang sewaktu itu saya melihat ayah saya di Taman Ismail Marzuki yang membantu seniman-seniman yang serba kekurangan dalam hidupnya, pelukis-pelukis, sastrawan, tapi mereka mengkreasi, ada kreatifnya tuh sangat tinggi sekali gitu. Memang banyak sekali seniman-seniman pada saat itu yang betul-betul tantangan hidupnya sangat parah sekali hidupnya, tapi idenya sangat brilian sekali. Untuk itu jangan pernah kita marah kalau kita hidup dalam tekanan. Karena kalau dipikir-pikir, anggur itu memang mesti diinjak-injak untuk bisa jadi minuman mahal yang kita sebut dengan wine. Berlian memang perlu diiris supaya kalau dari nggak diiris, nggak diasah, dia cuma batu biasa. Nggak bisa dijual mahal menjadi berlian dengan cutting dan juga kejernihannya. Kalau misalnya kita melihat bibit tanaman pun mesti ditanam dalam kegelapan. Jadi dari buku Kemelut Hidup dan dari kalimat yang terakhir yang diucapkan, kalau misalnya hidup kita penuh dengan tekanan, kemudian teriris-iris, tersobek-sobek hatinya, dan juga mungkin saat ini sedang mendapat hal-hal yang gelap dalam hidup, percayalah, mungkin ini waktunya Anda bertransformasi, karena Anda sudah ada dalam proses yang benar untuk meraih sesuatu yang semakin baik lagi dalam hidup. Buku ini menceritakan tentang keluarga. Saya pernah loh ditanya sama salah satu teman sesama pengajar di sekolah komunikasi. Waktu itu kami melakukan safar perjalanan untuk waktu itu ke Bangkok dan itu roommate saya. Nah, beliau bertanya begini, kenapa sih nggak mau bikin buku mengenai keluarga? Aduh susah aku bilang gitu. Susah karena banyak kan kalau penulis itu mesti menuliskan apa adanya seadanya. Ini banyak hal kan yang mesti dibuka dan itu sangat buat saya tuh sangat merepotkan. Karena yang membaca itu akan banyak dan nggak bisa
disamarkan kan gitu loh. Banyak hal yang mesti hanya disimpan di keluarga dan nggak perlu orang lain tahu. Begitu juga dengan cerita hidup saya, kan nggak semuanya saya bagus-bagus saja. Banyak hal yang dicukupkan di saya aja dan nggak usah diteruskan lagi sebagai warisan yang takutnya menjadi hal buruk lah gitu loh untuk orang lain. Nah, Ada hal yang ayah saya nggak bisa tuh. Ada pesan dari ibu saya almarhum. Berat untuk membuat tulisan mengenai perjalanan hidup almarhum ibu saya. oh Nah, gitu. itu tantangan ayah saya waktu itu. Hmm. Papa tuh kayak waktu itu udah saya tanyain, "Pak, kapan mau menuliskan perjalanan Mama?" Aduh, ya nanti ternyata berat. Nggak bisa sewaktu langsung ngetik, nulis, nggak Nangis. tahan kayaknya, nggak kuat. Jadi dia nggak bisa menuliskan perjalanan ibu saya. Itu sama ya kayak akhirnya juga Ramadan KH tidak membuat autobiografi mengenai perjalanan hidupnya. Ya, ada hal yang beliau sangat mahir untuk menuliskan kehidupan orang lain gitu. Tapi kalau untuk orang yang sangat dekat sekali atau dirinya sendiri itu mempunyai kesulitan. Ayo, coba kemelut hidup. Apa kemelut hidup Anda? Ini buku ini juga udah dibikin filmnya ya. Ini saya udah cek Kemelut Hidup. Dibuat filmnya tahun 1977. Saya masih usia 5 tahun. Drama yang durasinya 1 jam 44 menit. Dimainkan oleh Soekarno M. Nur, Citra Dewi, Mutiara Sani, Pong Harjatmo, Widiawati, Ade Irawan, Mansur Syahdan, Darussalam, Edi Mowart, dan Sri Wigati. Ya ingat betul. Nah, saya nonton waktu itu. Ya saya umur berapa ya Bu? Kamu 9 tahun jadinya di atas saya. 9 tahun. Jadi kalau saya umur 5 tahun, 9 tambah 5, kamu umur 14. 14 ya. Cukup sedih gitu pada saat itu melihat film itu. Saya ingat kok. Tante Widiawati lagi cantik-cantiknya sekali pada saat itu. Terus di saat itu kamu melihat Widiawati cantik di usia 14 tahun. Iya. Jadi kamu senang sama yang sosok jauh lebih tua ternyata. Kayaknya pada saat itu Tante Widiawati belum tante. Mbak. Mbak Wit. Mbak Wit. Emang sekarang ya aku manggilnya Mbak Wit. Mbak Wit umurnya kali waktu itu mungkin 20-an. 20-an. Nah, kayaknya waktu itu ayah saya semakin dekat sama ayahnya Rano pada saat itu. Semakin bersahabat. Terus sudah gitu film itu pada saat itu cukup hit kok. Betul. Cukup hit. Betul. Dan mungkin saya sekarang jadi pengen nonton lagi itu film. Iya, ini ada di YouTube aja ada. Ada ya? Ada di Rumah Film Indonesia, coba. YouTube ada. Kemelut Hidup. Nah, silahkan kalau yang masih pengen melihat film itu masih bisa kayaknya. Kemelut Hidup. Ini disutradarai oleh Asrul Sani. Saya ingat, maka tadi saya Asrul Sani kayaknya. Iya, betul. Nah, untuk Anda yang mungkin perjalanan hidup kan memang tidak selalu langit berwarna biru ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ada langit yang kelam dan hidup kita penuh dengan kemelut. Cerita tentang Kemelut Hidup adalah gambaran keluarga Indonesia dan juga, saya rasa juga semua keluarga ada kemelutnya masing-masing. Silakan Anda memeluk luka Anda masing-masing pada saat Anda membaca buku ini atau Anda menyaksikan filmnya.